Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Hanif. Kesempatan ini mau sharing soal gimana sih cara bikin video. Nah, kalau kalian pengen atau berkeinginan membuat video yang baik atau yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka kamu harus belajar tentang fotografi, videografi, dan sinematografi. Apa sih fotografi itu? Fotografi itu cukup gampang penjelasannya. Fotografi itu gini, kalian nah, itu adalah fotografi dan ini namanya foto, gitu kan. Ini adalah hasil fotografi. Jadi fotografi itu adalah proses memotret suatu objek. Itu adalah penjelasan fotografi. Prosesnya namanya fotografi, hasil dari memotret itu namanya foto, dan orang yang memotret namanya fotografer. Demikian juga dengan videografi. Kalau kalian memvideo, itu adalah kalian menjadi videografer dan videonya itu hasil dari merekam atau atau disebut dengan proses videografi. Nah, tapi bagaimana cara memvideo atau membuat video itu lebih menarik itu menggunakan sinematografi atau seni atau malah disiplin. Jadi udah ke ranah disiplin. Sinematografi itu ke ranah perfilman. Beberapa kali saya juga ikut workshop tentang perfilman, yang mana sinematografi ini adalah sangat penting dalam perfilman khususnya. Nah, untuk sinematografi ini biasanya disebut dengan DOP, Department of Photography, kalau di perfilman. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghasilkan informasi. Jadi harus dari gambar itu nggak asal kita video terus kita ngedit, kita gabung-gabungin, bukan. Tapi di dalam satu video itu harus ada informasi yang harus disampaikan ke penonton. Makanya itu ada seni sinematografi. Lanjut, jadi harus urut ya, fotografi, videografi, sama sinematografi. Karena fotografi itu awal mula dari pencahayaan atau awal mula kita tahu pencahayaan, kita setting ada ISO, ada shutter speed, ada aperture. Nah, di situ kalian akan mengerti alat yang digunakan untuk merekam atau disebut dengan kamera. Nanti lensanya harus gimana, seberapa bukaannya, terus ngatur-ngatur setting-setting tentang lokasi bahkan sampai komposisi. Nah, di sini di sinematografi itu ada 4 aspek. Yang pertama itu jenis rekaman shoot. Jadi ketika, nge-shoot itu ada jenis shoot biasanya. Terus ada juga pergerakan atau movement kamera. Ada yang ke kiri, ke kanan, slide kiri, slide kanan, dan juga ada komposisi. Komposisi ini nanti kita bahas, lebih lanjut, dan juga pencahayaan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di dalam, eee videografi atau sinematografi itu ada namanya pencahayaan, dan pencahayaan kita dapat dari belajar fotografi. Maka dari itu tidak lepas dari 3 aspek disiplin tadi, fotografi, videografi, dan sinematografi. Nah, untuk jenis shot itu kan banyak. Kalian bisa searching atau cari di internet dan banyak sekali tutorialnya, cara Eee, cara merekamnya, terus bagaimana setting-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ngasih contoh film dari tilik atau nyambangi, apa sih?
Bahasa Indonesianya menjenguk. Nah, gitu. Di sini jenis kamera, maksudnya apa sih sinematografi itu? Sinematografinya itu ada di jenis rekamannya atau shot-nya. Kenapa shot-nya kok lebar kayak gini? Menunjukkan semua apa namanya? Objek, ada gedung, ada transportasi truk, ada orang-orang. Nah, di situ makna dari sinematografinya atau seninya itu pada menginformasikan adanya lokasi. Ini lokasinya di mana? Oh, kalau Tili ini kan di lokasinya di apa namanya, rumah sakit ya, menjenguk ibunya si siapa itu, Rifki Rizky Febrian, nggak tahu pokoknya itu. Terus, nah yang ini namanya ini extreme shot, kalau ini the shoulder. Jadi ada orang yang di belakang sini. Di sini kelihatan mana? Bentar. Nah, ini ada orang Butejo ya ini, Butejo, terus ini ada dua tokoh juga. Nah, di sini kenapa kok ini dikelihatkan setengah gini di belakang itu, terus sini objeknya ngomong gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada percakapan yang sangat serius atau bisa dimaknai dengan tokoh Butejo ini dengan dua orang ini sudah saling kenal. Jadi ada dialog inti, dialog yang serius gitu. Makanya dibuat shoot kayak gini. Nah, itu makna dari jenis rekaman dalam sinematografi. Next. Ya, kalau bisa. Nah, pergerakan kamera. Nah, ini kalian bisa lihat untuk film-film pendek di Indonesia khususnya itu, kalau saya mengamati ya, karena saya itu sekarang masih mengamati, jadi belajar mengamati atau menganalisis apa sih, gimana sih caranya buat kayak gini, kenapa kok kayak gini. Dan makanya sinematografi itu sangat sulit sekali, jarang orang yang bisa, dan jarang sekali orang yang memperhatikan itu. Nah, di sini ada pergerakan kamera, kalian juga bisa cari, ada dolly in, dolly out, movement kamera itu bisa dicari, bahkan ada banyak sekali di internet. Nah, di tilik ini, kita bahas tilik, itu movementnya dikit banget. Jadi di film pendek Indonesia, karya-karya anak bangsa itu movement bahkan hanya beberapa gitu. Nah, di tilik ini cuma ini, dari jalan sini, terus nunjukin truknya ini. Makanya banyak yang stand, apa ya, cuma pakem di situ, nggak gampang gerak. Pokoknya objek, karena takutnya nanti kalau objek itu dibuat kamera yang bergerak atau kameranya bergerak ngikutin objek, itu salah satu resikonya adalah tidak fokus atau blur. Umpamanya kameranya di sini, ini kelihatan nggak sih? Kameranya sini, jangan gini aja. Umpamanya ngikutin truk ini dari samping gitu. Dari samping kita nyuting dari samping, tiba-tiba ada motor lewat seret. Gitu. Nah, bisa jadi fokusnya kamera itu malah ke motor tadi, berubah. Makanya itu kebanyakan orang filmmaker Indonesia itu cara menggunakan pergerakan kamera. Hanya beberapa adegan saja, karena ya mengingat resikonya sangat berat, yaitu blur. Lucu kalau film itu blur gitu, lucu. Ya pokoknya itu pelajaran dari analisis saya, karena jarang coba lihat video-video film pendek lah,
Film pendek karya anak bangsa itu jarang banget yang menggunakan movement, kecuali film action. Nah, film action itu butuh pergerakan kamera untuk mensinematografikan atau memaknai video tersebut sebagai film action. Next, nah komposisi. Ini komposisi ini juga ada di fotografi, videografi, terus juga ada di desain. Komposisi. Kalau di desain itu biasanya pelajarannya, disiplinnya ada golden ratio, pokoknya rasio-rasio. Nah, rasio ini apa sih? Letak objek. Jadi letak objeknya di mana? Ini ada 2 orang di sini. Nah, 2 orang, ini juga nih. Nah, di sini ada juga 2 orang. Jadi ketika di-cut atau dipindah kameranya dari sini ke sini, itu tidak membuat kaku atau tidak membuat kita yang nonton itu malah, apa ya, Kak, gejlek, apa, berbeda gitu, berbeda sudut gitu. Nah, makanya ada komposisi, peletakan objek. Di sini, ini kan badannya si cewek ini, yang ini ada di sini. Nah, footage-nya ini kelihatan dari sini, ya gitu. Ini kalian bisa dapatkan di internet banyak sekali komposisi-komposisi, apa namanya, shoot-shoot kayak gini, bahkan di desain grafis juga ada, bagaimana biar tidak me tidak menghilangkan sebuah makna dari video. Ini sangat penting karena penonton nanti fokusnya ke tokoh yang di syuting ini. Makanya diletakkan di sini agar mudah difokuskan atau biar penonton itu fokus. Komposisi sangat penting. Terus pencahayaan. Nah, kenapa kok pencahayaannya dari terang ke gelap. Nah, ini ada yang terakhir kan adegannya yaitu ada dialog serius. Makanya dibuat gelap dan juga ini apa ya, ceritanya kan bapaknya si yang laki-laki tadi mau menikah sama cewek ini. Nah, ini ada hubungan hubungan intim apa ya, hubungan serius, tapi, disamarkan atau tidak dipublikasikan. Makanya ditaruh di gelap-gelap cahaya atau di ruangan yang gelap. Itu adalah makna sinematografi. Kenapa kok dikasih kayak ini, untuk pencahayaan. Terus, "Mas, kebanyakan teori, ribet." Memang harus seimbang antara teori dan praktek. Bahkan, sebuah cerita itu harus dikembangkan dulu. Kita harus riset dulu bagaimana cara mengembangkan cerita. Kalau di perfilman itu mungkin banyak, berapa, 70% dalam cerita, apa namanya, bekerja dalam cerita, nulis skrip, bagaimana adegannya nanti, merancanglah istilahnya. Jadi harus banyak merancang, setelah merancang tinggal syuting. Nah, kalau masalah alat ya, ini sedikit menyinggung, alat itu ada yang punya kamera, ada yang nyuting hanya pakai HP, ada yang pakai tripod, gimbal, stabilizer, dan lain sebagainya. Ini kalau menurut saya, alat yang mahal itu mempermudah dan mempercepat kinerja atau pekerjaan atau memproduksi video. Plusnya, itu kalau alat yang mahal, kualitas dari gambarnya atau visualnya itu lebih, baik daripada yang murah atau yang budgetnya turun. Jadi nggak masalah kamu bikin video pakai HP, bahkan aku sering pakai HP, aku ini sering banget pakai HP karena males aja kalau pakai kamera, harus nyeting ini, harus nyeting
pengaturan ini dan lain sebagainya. Nggak pakai HP. Ya, cuma ya itu kualitasnya agak menurun. Terus aplikasi apa buat editing? Nah, di sini kalau saya sendiri pakai Adobe Premiere Pro karena dari dulu konsumen itu menggunakan Adobe Premiere Pro. Kayak klien mintanya kayak gini 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 dan videonya itu harus bisanya dibuat di Premiere Pro dan After Effects kalau saya. Ada KineMaster, software-nya ada Adobe Premiere Pro, ada DaVinci Resolve, ada Sony Vegas dan banyak lagi. Nah, DaVinci ini baru-baru aja keluar dan kemarin di forum editing itu kebanyakan menggunakan DaVinci Resolve karena gratis dan juga mudah untuk mengoperasikannya. Tapi saya juga punya rekomendasi buat kalian yang mau belajar dari nol tentang ngedit video. Itu ada yang namanya Vlogno atau FN. Gratis, friendly, dan universal. Udah gratis, terus mudah pengoperasiannya dan juga universal. Bisa digunakan di HP, jadi ada aplikasi HP di Android atau iOS, dan juga di Windows dan Mac OS. Jadi kalian bisa download nanti search aja di internet atau nanti saya kasih link. Nanti kita gunain Vlogno. Karena kalau Adobe Premiere itu bayar, dan juga nggak semua laptop itu bisa digunakan Premiere Pro. Kalau KineMaster, nah KineMaster itu 2000. Oh, awal saya ngedit itu pertama pakai Viva Video. Itu pakai HP Oppo smartphone. Itu pakai Viva Video yang ada watermark-nya. Saya iseng-iseng lah nyoba ngedit pakai itu. Oh, ternyata kualitasnya jelek. Terus saya ganti KineMaster ya. KineMaster ternyata ada kelemahannya, yaitu kurangnya resolusi ketika kita ekspor, kita jadiin video itu kualitasnya menurun dan juga berbayar untuk beberapa fiturnya. Mungkin ada yang mut-mutan ya, atau yang sudah di-hack. Kalau di Indonesia itu semuanya ada. Nah, kita pakai Vlogno. Terus dasar mengedit video. Nah, sini saya membagi ada 5 dasar. Kalau menurut saya ada 5 dasar. Yang pertama yaitu manajemen file. Bagaimana manajemen file itu? Video ketika kita udah nyuting ya. Kita udah nyuting, nyari audio dan lain sebagainya. Nah, itu kita kumpulkan satu folder. Kalau bisa malahan kamu bisa menamai. Jadi nanti videonya diurutin. Video yang pertama ditulis 1, 2, 3 sampai video selanjutnya. Nah, itu mempermudah kalian ketika ngedit video. Dan ini orang-orang profesional gitu. Jadi orang-orang film itu kalau buat video, kalau habis syuting itu langsung ke-store ke orang yang backup, orang yang memindah. Jadi setelah syuting langsung dipindah. Nah, orang yang mindah itu tugasnya membagi. Jadi dikasih ke folder ini, folder ini, folder ini. Pun dengan yang gagal tag gagal itu ditaruh di folder lain. Kemungkinan besar bisa membantu ketika yang video berhasilnya rusak dan sebagainya. Terus yang kedua adalah cutting, potong-potong. Jadi setelah manajemen file sudah selesai, terus masuk ke softwarenya, import video. Nah, setelah itu gabungin
video dari awal sampai akhir. Nah, mudahnya manajemen itu kan sudah dirancang dari awal, oh videonya pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nah, tinggal cutting-nya aja. Cutting-nya biasanya di awal dan di akhir. Gitu. Pas ada cut, action, atau mungkin ada pergerakan sedikit, itu bisa dipotong dahulu di awal, biasanya dan di akhir biasanya. Nah, itu cutting. Nanti tinggal gabungin. Tinggal ngurutin, gabungin. Setelah itu, kalian tinggal pilih transisi. Transisi yang cocok buat videomu itu kayak gimana. Atau ada fade to black, fade to white, ada dissolve atau apa namanya, transisi transparan. Jadi transparan halus gitu dan lain sebagainya. Kalau cutting doang nanti ya mungkin ada beberapa kayak film action itu main cut, bukan main apa namanya, transisi seperti itu. Terus ada sound, setelah kita naruh transisi dan lain sebagainya, kita taruh sound. Apa aja, mungkin ada tambahan seperti background, ada tambahan sound effect kayak gitu, sound effect pembukaan atau sound effect orang jalan, orang ngomong dan lain sebagainya. Setelah itu kita rendering atau jadikan video. Rendering ini juga ada pengaturannya kalau di Premiere Pro. Resolusinya berapa, ukuran rasionya berapa, bahkan sampai bitrate atau kualitas gambarnya sampai seberapa. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau biasanya sinematografi itu memakai 1080 1920 banding 800. Ya, seperti itu. Atau enggak kalau memang susah atau memang tidak ada pengaturan seperti itu di software-nya, bisa menggunakan black bar. Nah, black bar itu fungsinya buat kayak apa ya? Fungsinya kayak gini ntar. Nah, ini black bar namanya. Black bar.